Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu, bisa melanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam suasana pandemi, yang mana mudah-mudahan kondisi yang seperti ini semakin bisa pulih sehingga kita bisa kembali kegiatan belajar mengajar secara normal, secara tatap muka, sehingga walaupun kali ini kita masih dalam proses KBM secara online atau secara daring, tetapi kita tetap berupaya untuk belajar secara lebih optimal. Dan melalui rekaman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memberikan sedikit gambaran mengenai pembelajaran ataupun perkuliahan yang akan kita selesaikan dalam satu semester ini di mata kuliah psikologi kepribadian. Dan mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga tetap bisa melanjutkan berbagai aktivitas rutin, khususnya pada kesempatan kali ini dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, masih melanjutkan di pertemuan kemarin yang mungkin belum bisa berlangsung secara optimal. Kali ini kita sambung kembali, kita lanjutkan masih dalam lanjutan untuk pengantar mata kuliah psikologi kepribadian. Di dalam mata kuliah ini, ya, sebagaimana di RPS yang bisa kawan-kawan lihat baik di Bikles maupun dari tampilan rekaman layar dari saya, di sini dijelaskan bahwa psikologi kepribadian sebagai mata kuliah yang nantinya diharapkan bisa memberikan bekal, ya, informasi, konsep-konsep maupun berbagai pandangan dari berbagai teori di dalam psikologi mengenai kepribadian dari berbagai perspektif, ya, dari berbagai pendekatan yang dapat nantinya digunakan oleh kawan-kawan mahasiswa, ya, untuk bisa melakukan satu upaya-upaya, ya, sebagai satu kerangka kerja di dalam memahami perilaku baik secara individu pada diri setiap manusia, ya, sehingga ini nanti memang terkait dengan kegiatan belajar mengajar, ya, proses kegiatan pembelajaran yang bisa berlangsung di mana saja, ya, sehingga dari kawan-kawan ini nanti saya yakin akan sangat berguna, ya, di saat nanti sedang berhadapan dengan para peserta didik ataupun para klien, ya, di mana dalam psikologi kepribadian, ya, ini akan memberikan gambaran-gambaran tentang kepribadian seseorang. Untuk itu, dengan mata kuliah psikologi kepribadian ini, diharapkan nanti kawan-kawan memiliki sejumlah kemampuan yang bisa dicapai, ya, baik dalam keterampilan umum maupun secara khusus. Jadi secara umum, ya, nanti kawan-kawan diharapkan bisa menerapkan pemikiran secara logis, secara kritis dan sistematis, ya,
maupun secara inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang di situ bisa memperhatikan sekaligus menerapkan berbagai nilai-nilai secara humaniora, nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, ya, baik di dalam maupun di luar lembaga. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan keterampilan khusus, mampu melakukan kajian-kajian terhadap fenomena-fenomena psikis dalam menyelesaikan berbagai masalah secara profesional. Kemudian mampu melakukan kajian terhadap potensi seorang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan mampu memberikan bantuan bagi seorang dalam menemukan alternatif-alternatif dari penyelesaian masalah. Nah, untuk itu di dalam mata kuliah psikologi kepribadian ini nanti akan dikaji beberapa pembahasan ya atau pokok bahasan yang di situ sudah diberikan pokok-pokok atau poin-poin yang mana dari sejumlah materi pembelajaran atau pokok bahasan ini diharapkan bisa mencapai kompetensi dasar yang sudah direncanakan tadi. Nah, materi yang nanti akan diselesaikan di dalam perkuliahan di mata kuliah psikologi kepribadian ya, meliputi pengantar psikologi kepribadian dan faktor yang mempengaruhi kepribadian. Sehingga di dalam bahasan ini tentu saja akan memberikan gambaran secara umum ya, tentang psikologi kepribadian ya, sehingga gambaran bagaimana sosok ya, pribadi seseorang ya, dari tinjauan psikologi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, teori-teori kepribadian ya, menurut Barat artinya bagaimana teori-teori dari tokoh-tokoh ya, dari para expert yang mengembangkan psikologi kepribadian di dunia Barat ya. Jadi itu kemudian tipe-tipe kepribadian yang menurut Barat. Jadi oleh karena bukannya dalam rangka justru memicu terjadinya dikotomi ilmu, tetapi tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ya, ini memang juga bisa ditinjau dari berkembangnya ya, ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mana seringkali diidentikan dengan istilah Barat ya, karena memang secara kebetulan atau memang di situ dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang memang berasal dari dunia belahan Barat. Kemudian yang selanjutnya adalah kepribadian dalam perspektif psikologi Islam. Ya, jadi bagaimana tinjauan dari psikologi Islam tentang kepribadian. Ya, sehingga nanti tokoh-tokohnya tentu dari tokoh-tokoh yang notabene ya, mengembangkan tentang ilmu-ilmu keislaman. Ya, kemudian tipologi kepribadian sehat dan kurang sehat. Ya. Jadi di dalam bahasan ini ya, mungkin lebih menstressingkan dari tipologi yang ada ya, sehingga nantinya dari berbagai tipologi kepribadian ya, yang kemudian ditinjau dari kepribadian
sehat maupun kurang sehat, ya. Maka dalam bahasan tipologi kepribadian ini akan dijelaskan lebih detail. Kemudian kepribadian abnormal dalam perspektif psikologi barat dan kepribadian abnormal dalam perspektif psikologi Islam. Ya, jadi istilah abnormal di dalam perspektif psikologi barat, ya, apakah sama dengan yang dimaksud dengan kepribadian abnormal dalam perspektif psikologi Islam. Ya. Kemudian model kepribadian sehat dari berbagai tokoh, ya. Jadi mulai dari Gordon Allport, ya, Carl Rogers, ya, Abraham Maslow, ya, kemudian Viktor Emil Frank, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir model kepribadian sehat menurut Islam, ya. Jadi tinjauan ataupun bahasan-bahasan yang nanti akan dijelaskan di dalam pokok bahasan sebagaimana sudah dituliskan di dalam RPS ini. Nah, itu yang nanti akan kita selesaikan. Nah, untuk itu dalam pembahasan selanjutnya, ya, ini nanti saya mohon pada seluruh mahasiswa yang mengikuti kelas ini, ya, dan nanti mohon bisa dipandu oleh Komting agar bisa membentuk kelompok, ya, untuk nanti bisa secara berkelompok mempersiapkan presentasi dan memandu jalannya diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sehingga nanti di setiap pertemuan nanti masing-masing kelompok yang memperoleh tugas presentasi sesuai dengan pokok bahasan yang ada, ya nanti diharapkan bisa menyampaikan presentasinya dan memandu jalannya diskusi. Adapun nanti untuk yang perlu disiapkan oleh masing-masing kelompok, nanti menyiapkan makalah dan juga PowerPoint-nya sehingga nanti bisa disampaikan di dalam presentasi maupun diskusi, ya. Adapun presentasi dan diskusinya nanti kita bisa mengoptimalkan di WA Group tentunya, sehingga nanti mulai pertemuan yang akan datang, ya, nanti saya harapkan dari kelompok yang sudah ditentukan, ya, nanti bisa melaksanakan tugas itu, dan di dalam pertemuannya nanti, ya, mungkin durasi kita nanti kita minta, ya, kepada masing-masing kelompok. Jadi setiap bahasan atau setiap pokok bahasan, ya, nanti disampaikan dalam bentuk presentasi melalui PowerPoint ataupun makalah yang sudah di-share tentunya di WA Group. Kemudian nanti dijelaskan sesuai dengan kemampuan kawan-kawan mahasiswa dan nanti bisa dilanjut dengan diskusi secukupnya, dan kemudian di sesi selanjutnya nanti saya akan memberikan masukan maupun mungkin ketika diperlukan konfirmasi, ya mungkin tidak menutup kemungkinan ada informasi yang memang perlu diklarifikasi dan seterusnya, ya, maka itu yang nanti kita sampaikan. Di samping nanti ada mungkin dari diskusi yang dikembangkan, ya nanti mungkin perlu ada sejumlah ada juga penjelasan-penjelasan yang perlu disampaikan. Nah, di situ nanti akan kita sampaikan. Oke, ya, jadi itu yang nanti mungkin perlu kita sepakati di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi segera ini nanti dikomunikasikan dengan semua kawan-kawan mahasiswa untuk dibentuk kelompok. Jadi saya harapkan, ya, jadi nanti semua kawan-kawan mahasiswa nanti bisa dibentuk sejumlah kelompok sesuai dengan materi
Dan nanti mulai pertemuan yang akan datang, nanti kita sudah mulai dengan presentasi. Dan untuk pertemuan kita, kalau sudah terpotong 2 pertemuan hari ini dan kemarin, maka untuk selanjutnya kita masih ada sekitar minimal 12 ya, 12 kali pertemuan. Nah, sehingga ketika di setiap pertemuan ya nanti ada satu kelompok yang presentasi dan memandu diskusi, berarti kita sudah bisa mengcover untuk 12 materi. Nah, selebihnya yang kemudian nanti kita sampaikan ya, di sela-sela kelompok yang bertugas ya, biar nanti waktu yang dibutuhkan bisa mencukupi. Oke, mungkin itu sebagai awal dari pertemuan perkuliahan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya mulai pertemuan yang akan datang atau mulai pekan depan, berarti kelompok yang nanti bertugas untuk mempresentasikan ya, bahasan yang mulai kedua ya, jadi mulai teori-teori kepribadian ya. Adapun nanti pengantar psikologi kepribadian dan faktor yang mempengaruhi kepribadian, nah, nanti biar saya ulas terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dilanjut dengan kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan materi mulai dari teori-teori kepribadian menurut Barat. Oke, demikian, dan nanti selanjutnya silakan ketika masih ada hal-hal yang belum dipahami secara jelas bisa nanti ditanyakan ataupun dikonfirmasi melalui chatting dalam grup WA. Oke, demikian untuk sedikit ulasan dan gambaran untuk perkuliahan kita selanjutnya, dan kita cukupkan terlebih dulu. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.